Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa BINUS University dari jurusan Computer Engineering, dan pada hari ini kami akan membahas basis ortogonal dan ortonormal. Perkenalkan, nama aku Adiat Madwicina Marjati dengan NIM 2502008984, dan aku bersama temanku. Dan aku Afif Abi Alpasya dengan NIM 2501966774. Dan pada hari ini kami akan membahas tentang basis ortogonal dan ortonormal. Apa sih ortogonal itu? Himpunan vektor dalam ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor-vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut ortogonal. Nah, syaratnya apa sih? Syaratnya sebuah vektor dikatakan ortogonal jika kedua vektor tersebut membentuk sebuah sudut 90 derajat atau yang kita kenal dengan vektor tegak lurus. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Karena jika kita mengkalikan kedua vektor tersebut, maka kita akan mengalikan panjang kedua vektor tersebut dikali dengan cos theta. Kita tahu bahwa theta-nya itu 90 dan cos 90 itu sama dengan 0. Nah, maka hasil dari perkalian kedua vektor tersebut adalah 0. Contoh, kita mempunyai vektor A yang dengan nilai 125 dan vektor B dengan nilai min 210. Nah, pertanyaannya, apakah vektor ini ortogonal? Kita cari dengan mengalihkan kedua vektor tersebut, yaitu A dikali B sama dengan 125 dikali min 210. Nah, kita dapat min 2 ditambah 2 ditambah 0, dan hasilnya adalah 0. Maka vektor tersebut adalah ortogonal. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ortonormal. Nah, apa sih ortonormal itu? Ortonormal merupakan sebuah himpunan ortogonal yang saling tegak lurus, yang mana setiap vektornya mempunyai panjang 1. Jadi, tidak semua vektor yang tegak lurus itu ortonormal. Nah, contohnya nih, kita punya vektor A 125 dan vektor B min 1 min 2 1. Nah, ini kalau kita kali dia pasti hasilnya 0 nih. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana dengan bentuk ortonormalnya? Nah, cara mencari bentuk ortonormalnya kita harus dengan melakukan proses normalisasi, yaitu caranya vektor baru A sama dengan 1 per akar panjang dari vektor A. Nah, kita cari deh, ini kita masukin kan panjang vektor A-nya di sini, kita dapat nih 1 per akar 30 dikali sama vektor A-nya lagi. Yang hasilnya vektor baru A adalah 1 per akar 30, 2 per akar 30, dan 5 per akar 30. Sama tuh dengan vektor B-nya. Vektor baru B sama dengan 1 per akar panjang dari vektor B. Nah, kita dapat panjang dari vektor B itu akar 6. Nah, kita kali lagi sama vektor B-nya. Maka kita akan mendapatkan panjang vektor B sama dengan min 1 per akar 6, min 2 per akar 6, 1 per akar 6. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu Gram-Schmidt. Rumus Gram-Schmidt. Nah, apa sih rumus Gram-Schmidt itu? Rumus Gram-Schmidt merupakan sebuah cara untuk mengkonversikan suatu basis sembarang menjadi sebuah basis ortogonal dan ortonormal. Rumus Gram-Schmidt itu misalkan kita mempunyai vektor V1, V2 sampai Vn ya. Dan ini vektor ini adalah sekelompok vektor yang berdiri sendiri dalam Rn. Maka bentuknya U1 sama dengan V1 dan S1-nya sama rumusnya S1 sama dengan U1 per panjang U1. Lalu yang kedua kita U2, cari U2-nya dengan cara vektor 2 dikurang proyeksi 1 vektor 2, dan E2-nya sama dengan U2 per panjang U2, dan begitu juga yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu kita mempunyai contoh yang pertama, yaitu kita memiliki vektor V yaitu 0,2 dan vektor U 3 dan 5.
Nah, kedua vektor ini secara linear berdiri sendiri. Nah, apakah vektor ini ortogonal? Maka kita cari dengan cara mengkalikan V kali U. Lalu akan mendapatkan hasil 10. Nah, maka vektor ini tidak ortogonal karena hasilnya tidak sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya kita harus mencari vektor proyeksi dengan cara proyeksi V sama dengan U kali V per panjang U pangkat 2 kali U. Nah, kita masukin angkanya yaitu proyeksi V sama dengan 10 per 3 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 dikali si vektor U-nya tadi 3 dan 5. Lalu nanti akan mendapatkan hasil si proyeksi V-nya yaitu 30 per 34 dan 50 per 34. Nah, lalu langkah selanjutnya kita mencari mencari si V satunya, yaitu dengan cara V dikurangi proyeksi V. Yaitu si vektor V ya, yaitu V1 sama dengan 0,2 min si proyeksi V-nya 30 per 34 dan 50 per 34. Dan akan mendapatkan V1-nya min 30 per akar 34 dan 18 per akar 34. Nah, selanjutnya ada contoh kedua, yaitu kita punya 3 vektor di sini, vektor 204, V1, vektor V2-nya 003, dan vektor V3-nya 521. Nah, kita akan membuat 3 vektor ini menjadi matriks 3x3, menjadi 205, 002, dan 431. Lalu kita cari determinannya, dan ntar setelah dicari, kita akan mendapatkan hasil min 12. Nah, karena vektor ini tidak sama dengan 0, maka vektor ini berdiri sendiri secara linear. Karena berdiri sendiri secara linear, maka kita akan menggunakan rumus Gram-Schmidt atau rumus Bourdonnais. Caranya yaitu yang pertama adalah kita mencari U1 yang sama dengan si vektor satunya yaitu 204. Nah, lalu kita cari S1-nya dengan cara U1 per panjang U1, lalu dimasukkan angkanya 1 per akar 2 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 dan plus 4 pangkat 2. Lalu hasilnya ntar dikalikan dengan si vektor satunya dan akan mendapatkan S1-nya 2 per akar 20, 0 dan 4 per akar 20. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari si U2-nya dengan cara V2 dikurangi dengan proyeksi V2 dengan cara dengan si vektor V2-nya tadi 003. Nah, caranya kita masukkan nih si vektor 2-nya yaitu 003 dikurangi dengan proyeksi V2-nya yaitu 2.0 plus 0.0 dan plus 4.3 4 kali 3 per 2 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 4 pangkat 2 dan 204. Nah, nanti si vektor 2-nya dikurangi dengan proyeksi si V2-nya. Lalu nanti akan mendapatkan hasil si U2-nya yaitu min 24 per 20, 0 dan 12 per 20. Lalu kita cari nih E2-nya dengan cara 1 per akar 2 pangkat 2 plus 0 pangkat 2 plus 4 pangkat 2. Lalu hasilnya 1 per 20 dikalikan dengan si U2-nya. Yaitu yang tadi hasil dari U2-nya berapa kan? Min 24 per 20, 0 dan 12 per 20. Nah, hasil keduanya yaitu min 24 per 20 pangkat akar 20, 0 dan 12 per 20 akar 20. Nah, selanjutnya kita cari U3. U3 itu kan berarti sama dengan V3 per proyeksi pertama dari V3 dikurang sama proyeksi kedua dari V3. Dan kita tahu bahwa V3-nya adalah 521. Lalu kita masukkan ke U3, yaitu sama dengan 521 dikurang sama vektor 1 dikali vektor 2
vektor 1 dikali vektor 3 dibagi sama vektor pertama, lalu dikali sama vektor pertama lagi. Nah, lalu dikurang sama proyeksi yang kedua, yaitu hasil dari vektor 2 yang baru tadi, yang hasilnya 24/20, 0 sama 12/20, dikali sama vektor ketiga. Nah, kita akan mendapatkan hasil U3-nya itu 521 dikurang 7/5, 0,14/5, dan dikurang sama 18/5, 0,9/5. Maka kita akan mendapatkan U3-nya adalah 0,20. Lalu kita cari E3-nya, yaitu U3 per panjang dari U3. Itu dimana sama dengan 1/4. Kita sederhanakan menjadi 1/2, lalu dikali sama U3-nya, yaitu 0,20. Maka kita akan mendapatkan E3 sama dengan 0,10. Nah, kita contoh pengaplikasian dari perhitungan ortogonal dan ortonormal pada jurusan sistem komputer yaitu pada mesin X-ray. Dengan menggunakan proyeksi ortogonal, kita bisa mendapatkan syarat dasar dari radiographic series yang dijadikan X-ray. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa.